Pernahkah kamu membayangkan, seorang TKI yang hanya menjaga warung kecil di negeri orang, tiba-tiba diberi warisan 50 miliar oleh seorang janda kaya? Apa yang membuat sang majikan begitu percaya? Dan mengapa? Justru saat menerima harta itu, sang TKI menangis haru? Kisah ini bukan kisah biasa. Ada luka, ada rahasia, ada cinta yang tak diucapkan, dan ada kekuatan hati yang tak bisa dibeli dengan uang. Cerita ini fiktif, tapi disusun seolah nyata, agar kita bisa menyerap makna dan hikmah di balik setiap kejadian. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang lebih berharga dari uang? Kesetiaan? Kejujuran? Atau kepercayaan? Selamat menyimak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan cerita-cerita menyentuh seperti ini. Sinar matahari pagi menyapu perlahan di sudut kota kecil di pinggiran Kuala Lumpur. Deru kendaraan mulai terdengar, tapi di sebuah gang sempit, berdiri sebuah warung kecil dengan papan nama lusuh bertuliskan, Elisa Mart. Warung itu tidak besar, hanya cukup untuk menampung rak-rak barang kebutuhan harian, satu kulkas minuman, dan meja kasir yang catnya mulai mengelupas. Suryo berdiri di balik meja, merapikan botol minuman ringan dengan telaten. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan senyumnya selalu ramah meski mata terlihat lelah. Sudah 3 tahun ia menjadi penjaga warung itu, sejak pertama kali menginjakan kaki sebagai TKI di Malaysia. Ia tinggal di kamar sempit di belakang warung, beralaskan kasur tipis dan kipas angin tua yang berderit setiap malam. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Suryo hanya punya satu tujuan. Menabung sebanyak mungkin untuk membangun rumah kecil di kampung dan membawa ibunya yang sudah renta keluar dari kemiskinan. Warung itu milik seorang janda kaya bernama Madam Elisa. Perempuan keturunan Tionghoa Melayu yang dikenal angkuh di kalangan tetangga. Ia jarang bicara, jarang tersenyum, dan lebih sering duduk di dalam mobil mewahnya sambil memantau dari kejauhan. Awalnya, Suryo hanya dianggap pembantu biasa, tak diberi perhatian. Namun waktu demi waktu, Madam Elisa mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di saat pekerja lain silih berganti karena malas atau curang, Suryo tetap setia. Ia tak pernah mengambil lebih dari yang layak, tak pernah mengeluh, dan selalu membuka warung lebih pagi dari yang diminta. Suatu sore, hujan turun deras. Suryo tetap berdiri menjaga warung meski tak ada pembeli. Ia menyeka air hujan yang bocor dari atap dengan tangan kosong. Dari dalam mobil, Madam Elisa hanya memandanginya. Diam, tak berkata apa-apa. Tapi dari sinilah semuanya mulai berubah. Malam itu, hujan masih belum reda. Jalanan sepi, hanya suara rintik hujan yang menemani Suryo menutup pintu warung. Tangannya menggigil kedinginan saat menarik teralis besi. Lalu ia berjalan ke belakang untuk mengunci gudang. Dari kejauhan, lampu mobil Madam Elisa masih menyala. Suryo sempat ragu. Ia membungkuk memberi salam kecil seperti biasanya, lalu bergegas masuk ke kamarnya. Namun sebelum sempat menutup pintu, suara klakson berbunyi pelan. Suryo menoleh. Madam Elisa menurunkan kaca jendela. "Kamu belum makan?" tanyanya datar, tanpa ekspresi. Suryo menggeleng pelan. "Belum, Madam." Tanpa berkata apa-apa, wanita itu meletakkan sebuah kotak makan di atas jok penumpang, lalu menunjuk ke arahnya. "Ambil ini. Panaskan sendiri." Suryo sempat terdiam. Itu kali pertama sang majikan memberinya sesuatu. Biasanya, semua hal dibatasi. Bahkan air minum pun ia beli sendiri dari warung yang ia jaga. "Makasih, Madam," ucapnya lirih. Hampir tak terdengar. Madam Elisa tak menjawab. Ia hanya menatap tajam seolah sedang menilai. Lalu perlahan menaikkan kaca jendela dan mobil itu melaju menjauh, meninggalkan percikan air di jalanan gelap. Di dalam kamar, Suryo membuka kotak makan itu. Isinya nasi hangat, ayam kukus, dan semangkuk kecil sup jagung. Ia menatap makanan itu lama. Bukan karena lapar, tapi karena bingung. Ada rasa aneh di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Mulai malam itu, perhatian kecil dari Madam Elisa datang lebih sering. Terkadang ia menyuruh supir mengantar makanan. Di hari lain,
Ia menitipkan vitamin atau obat masuk angin. Suryo tidak pernah bertanya kenapa. Ia hanya menjalani tugasnya seperti biasa. Namun di balik sikap cuek dan suara dingin Madam Elisa, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Entah apa. Mungkin rasa percaya. Mungkin lebih dari itu. Dan malam berikutnya, sesuatu terjadi. Saat Suryo sedang membereskan stok minuman di gudang, ia tak sengaja menemukan sebuah koper tua yang terkunci. Warna hitamnya sudah kusam, tapi ada nama yang tertera di sana, Davin Elisa. Ia menatap tulisan itu dengan bingung. Bukan nama pemilik warung. Tapi siapa Davin? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Berat, teratur, dan pasti. Suryo mematung. Gudang hanya punya satu jalan keluar. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Suryo menahan napas. Koper tua di tangannya masih terbuka separuh. Di dalamnya tampak beberapa lembar foto kusam dan amplop lusuh berisi dokumen. Sebagian terbungkus plastik agar tak rusak. "Sedang apa kamu di situ?" Suara Madam Elisa terdengar pelan, namun tegas. Suryo buru-buru menutup koper dan berdiri tegak. Wajahnya pucat. Saya sedang merapikan minuman, Madam." Tadi tidak sengaja tersenggol dan... Madam Elisa melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada koper hitam di lantai. Untuk sesaat, wajah dinginnya berubah. Ada sorot tajam yang tertahan. Tangannya gemetar pelan saat menunduk dan menyentuh koper itu. Ia membukanya tanpa berkata-kata. Menyentuh selembar foto usang yang menggambarkan seorang pria muda tersenyum bersama seorang anak kecil. "Itu anak saya," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Suryo menunduk. Tak tahu harus berkata apa. "Namanya Davin. Dia meninggal 7 tahun lalu dalam kecelakaan laut." Lanjutnya tanpa menoleh. Suaranya berat. Bukan karena marah, tapi luka yang belum sembuh. "Sejak saat itu, saya kehilangan arah. Semua warisan dan bisnis suami saya kelola sendiri. Tapi hati ini kosong. Saya tidak percaya lagi pada siapapun. Semua orang datang hanya untuk uang." Suryo diam. Ia merasa seperti seorang pengintip yang tak sengaja membuka luka lama seseorang. Madam Elisa lalu menutup koper perlahan, seolah sedang mengubur kenangan. "Tapi kamu berbeda," ucapnya tiba-tiba. Suryo mendongak perlahan. Mereka saling bertatapan dalam keheningan. "Kamu datang ke sini tanpa janji apa-apa. Tak pernah minta lebih. Tak pernah mengeluh. Setiap hari, kamu jaga tempat ini seolah milik sendiri." Suryo menelan ludah. Kata-kata itu terlalu berat baginya. Ia hanya ingin bekerja. Hanya ingin pulang dengan cukup uang. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Madam. Dan justru itu yang membuat saya ingin mengenalmu lebih dalam." Untuk pertama kalinya, wajah Madam Elisa terlihat rapuh. Ia bukan lagi wanita kaya dan dingin yang ditakuti. Ia hanya seorang ibu yang terluka. Sendirian. Suryo tak tahu harus berkata apa. Tapi malam itu menjadi titik balik. Sebuah pintu telah terbuka. Entah menuju kemana. Namun tak semuanya berjalan tenang. Keesokan harinya, seseorang dari masa lalu muncul di warung. Pria tinggi besar, mengenakan jas mahal dan membawa senyum licik di wajahnya. Dan ia tahu nama Suryo. Pagi itu langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota. Suryo sedang menyapu halaman depan warung ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu. Seorang pria turun. Tubuhnya tinggi besar, rambut klimis, dan mengenakan jas gelap dengan dasi merah menyala. Wajahnya licin, penuh percaya diri. Tapi sorot matanya tajam, seolah mengupas siapapun yang dilihatnya. Ia melangkah masuk ke warung tanpa izin. Langsung menuju meja kasir. "Kau Suryo, bukan?" tanyanya sambil menyunggingkan senyum setengah mengejek. Suryo mengangguk. Bingung. "Benar, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menepuk-nepuk meja dengan ujung jarinya. "Namaku Raymond. Aku, kenalan lama Madam Elisa." Suryo menatapnya lebih hati-hati. Nama itu tak pernah disebut sebelumnya.
Raymond mendekatkan wajahnya. Suaranya menurun tajam. Aku tahu siapa kamu. Anak kampung, jaga warung, dan sekarang mulai dekat dengan Madam, ya? Suryo mengernyit. Saya hanya bekerja di sini. Tak lebih. Raymond tertawa kecil. Tentu saja. Tapi kamu harus tahu satu hal. Segalanya di sini akan segera berubah. Warung ini, uang itu, dan bahkan posisi kamu. Sebelum Suryo sempat membalas, suara klakson terdengar dari belakang. Madam Elisa turun dari mobilnya dengan tatapan langsung tertuju ke arah Raymond. Kenapa kamu di sini? Tanyanya tajam. Raymond berdiri santai, membuka tangan seolah menyambut seorang sahabat lama. Ah, Elisa, lama tak berjumpa. Aku hanya mampir. Penasaran saja dengan asetmu yang satu ini. Ia melirik Suryo dari ujung mata. Madam Elisa berjalan perlahan mendekat. Wajahnya tegang. Tak ada senyum, hanya tatapan menusuk. Jika kamu datang untuk mengganggu hidup saya lagi, lebih baik kamu pergi sekarang. Raymond tersenyum miring. Tenang saja. Aku hanya mengingatkan. Surat warisan belum tentu sekuat yang kamu pikir. Madam Elisa menggenggam tas tangannya erat. Aku tidak takut padamu, Raymond. Aku tidak lagi sendiri. Raymond melirik Suryo sekilas, lalu berjalan keluar tanpa pamit. Begitu mobil hitam itu berlalu, Suryo berdiri kaku. Napasnya berat. Ia tahu, pria itu bukan sembarang orang. Ada bahaya yang baru saja masuk ke dalam hidupnya. Bahaya yang tak ia undang. Dia mantan suami adik saya, ujar Madam Elisa pelan. Dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan warisan Davin. Suryo hanya bisa diam. Ia tak tahu bahwa pekerjaannya sebagai penjaga warung akan membawanya ke dalam pusaran intrik keluarga dan harta. Tapi semuanya sudah terlanjur dimulai. Dan malam itu, warung yang biasanya sepi dilempari batu oleh orang tak dikenal. Malam turun cepat. Angin bertiup dingin. Warung kecil itu gelap. Hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip di sudut atap. Suryo duduk di depan meja kasir, menatap pintu warung yang sudah ia kunci rapat. Tiba-tiba, suara lemparan terdengar. Suatu benda menghantam kaca jendela, pecah berhamburan. Suryo terlonjak, berlari ke depan. Di luar, bayangan beberapa orang berlari menjauh ke dalam kegelapan. Ia mengejar sebisanya, tapi mereka sudah hilang. Hanya suara tawa kecil dan langkah kaki yang samar-samar menghilang di ujung gang. Paginya, Madam Elisa datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tegas. Ia melihat pecahan kaca, dan hanya berkata satu hal. Ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, tekanan datang bertubi-tubi. Surat ancaman, fitnah dari warga sekitar yang dibayar untuk menjatuhkan nama baik warung, hingga penyelidikan dari pihak berwenang atas laporan harta warisan yang diduga diselewengkan. Madam Elisa mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun pikirannya tetap tajam. Di tengah kondisi yang semakin genting, ia memanggil Suryo ke ruang pribadinya di lantai atas warung. Ruangan itu sebelumnya selalu tertutup. Tapi hari itu, pintunya terbuka untuk pertama kalinya. Suryo melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat rak penuh buku, lukisan tua, dan satu meja kayu besar dengan map-map dokumen berserakan. Madam Elisa duduk di balik meja. Matanya menatap lurus. Napasnya berat. Suryo, katanya pelan. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Semua yang saya punya tidak ada artinya tanpa orang yang bisa dipercaya. Ia menggeser sebuah map coklat ke arah Suryo. Ini sertifikat. Akun bank. Surat resmi. Semua saya alihkan atas namamu. Totalnya 50 miliar. Tapi ini bukan hadiah. Suryo menatap map itu seperti mimpi. Tangannya gemetar. Saya tidak bisa menerimanya, Madam. Tapi kamu harus. Jawabnya cepat. Kamu satu-satunya yang tidak menjual saya. Bahkan saat saya keras dan tak ramah, kamu tetap setia menjaga tempat ini. Kamu membuat saya percaya lagi pada manusia. Suryo menunduk. Air matanya jatuh satu-satu.
Bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang tak ternilai itu. Ia berlutut perlahan, menunduk dalam. Terima kasih, Madam. Tapi izinkan saya tetap jaga warung ini. Saya ingin tetap di sini seperti biasa. Madam Elisa tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum tulus yang lama terkubur. Dan beberapa hari kemudian, wanita itu berpulang dengan tenang. Tak ada keluarga, tak ada upacara mewah. Hanya Suryo dan seorang supir tua yang mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir. Kini, warung kecil itu berdiri lebih kuat. Diperbaiki, diperluas, tapi tetap memakai papan nama tua yang sama, Elisa Mart. Suryo tetap bekerja di sana. Ia bantu warga sekitar. Ia buka lapangan kerja kecil. Ia tak pernah menyombongkan warisan yang ia pegang. Dan setiap malam, saat lampu warung dipadamkan, ia selalu menatap langit, mengucap syukur dalam hati. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia dipercaya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terkadang, balasan atas kebaikan tidak datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tapi Allah menyiapkannya dengan cara yang tak terduga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Kisah ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup darinya. Bukan tentang harta yang besar, tapi tentang nilai manusia yang lebih tinggi dari kekayaan itu sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau terinspirasi, silakan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung agar cerita-cerita inspiratif seperti ini terus hadir di tengah kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.